Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Bapak Salman di Jakarta bertanya, apakah kita boleh bekerja sebagai bagian tim support di industri finansial, yaitu lembaga investasi milik salah satu negara di Timur Tengah yang bisnisnya adalah melakukan investasi di berbagai perusahaan yang sifatnya umum. Jumlahnya saat ini ada ratusan perusahaan, kebanyakan industri food, energi, komoditi, tapi mereka juga punya saham di beberapa perusahaan sektor perbankan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Salman atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Perusahaan-perusahaan yang saat ini telah go public dan sahamnya telah diperjualbelikan di lantai bursa. Biasanya mereka tata kelola keuangannya dengan tata kelola konvensional, alias ada unsur ribanya. Ketika menghutangkan dan berhutang akan diiringi dengan adanya bunga atau margin. Sehingga ketika berinvestasi di perusahaan tersebut, berarti investor akan memiliki saham perusahaan tersebut dalam jumlah beberapa persen yang sesuai dengan yang dia beli. Dan karena sebagai pemilik, berarti dia ikut bertanggung jawab atas segala yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karenanya para ulama mengatakan bahwa ketika di perusahaan yang tata kelola keuangannya dengan tata kelola ribawi, walaupun produk dan jasanya halal, maka investor turut menanggung dosa riba. Alias perusahaan ini bercampur penghasilannya dari yang halal dan dari yang haram. Dari aktivitas yang halal dan juga aktivitas yang haram. Walaupun produknya halal ya, tapi tata kelolanya ketika berhutang dan menghutangkan ada aturan atau mekanisme bunga atau riba. Dan ini sekali lagi adalah riba atau haram. Sehingga keuntungan perusahaan itu bercampur. Berinvestasi sini berarti penghasilannya bercampur antara yang halal dengan yang haram. Ketika Anda memfasilitasi orang lain berinvestasi di perusahaan semacam itu, berarti Anda juga ikut berkontribusi dalam terjadinya perdagangan praktek-praktek haram. Karena memang perusahaan tersebut bercampur antara yang halal dengan yang haram. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah berinvestasi di perusahaan yang bercampur antara halal dengan haram itu boleh atau tidak? Mayoritas ulama-ulama kontemporer saat ini mengatakan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang penghasilannya bercampur antara yang halal dan haram itu haram. Karena berapa? Karena adanya percampuran antara halal dan haram. Di dalam kaidah dikatakan idza ijtama'al halal wal haram, idza ijtama'al mubih wal hadir, kalau yang halal dengan haram bercampur atau bila bersatu antara alasan untuk membolehkan dengan alasan untuk mengharamkan, maka yang dikuatkan, diprioritaskan adalah alasan untuk mengharamkan. Sebagian ulama mengatakan boleh berinvestasi di perusahaan yang penghasilannya bercampur antara halal dan haram selama percampuran haramnya itu minor, kecil, sedikit, tidak dominan. Karena apa? Karena mereka mengacu dalam atau dengan satu kaidah al-ibratu lil ghalib. Hukum setiap masalah itu dikaitkan dengan aspek dominannya, bukan dengan aspek yang minim atau minor, yang kecil atau sedikit. Karena kalau kita harus berbicara tentang perusahaan, apalagi yang sudah go public, yang betul-betul pure, murni, bersih, maka sangat sulit. Bahkan bisa jadi mustahil ada. Perusahaan yang penghasilannya 100% pasti halal itu, terutama yang sudah melantai di lantai bursa, bisa dikatakan mustahil ada. Sehingga mereka berfatwa bahwa adanya perusahaan-perusahaan yang telah go public, padahal biasanya perusahaan tersebut berkaitan dengan hajat
banyak orang. Areal bisnis mereka, coverage bisnis mereka memenuhi kebutuhan banyak orang. Sehingga adanya investor-investor yang peduli akan halal haram, investor yang jujur, investor yang sadar akan akhirat sehingga tidak rakus, tidak mengeruk kekayaan tanpa peduli dengan cara apapun, itu penting untuk apa? Untuk menjaga stabilitas dan juga demi mewujudkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan kemaslahatan masyarakat banyak. Ini pendapat kedua. Dengan pendapat yang kedua ini berarti Anda boleh menjadi perantara investasi perusahaan-perusahaan Timur Tengah tersebut di perusahaan-perusahaan yang ada di negeri kita. Namun bila Anda bisa merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang belum melantai di lantai bursa ya, belum go public, sehingga investor masih punya keleluasaan untuk memanage dan mengelola perusahaan tersebut agar betul-betul sesuai dengan syar'i, tidak ada riba, tidak ada produk yang haram, transparan, jujur, dan perniagaannya dengan cara yang baik, maka itu akan lebih baik. Tentu itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.